Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Dengan dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi adalah orang yang paling malu di mata internasional. Ya, karena tentu saja Presiden Jokowi akan dicap sebagai kepala negara yang tidak becus mengelola negaranya, mengelola situasi dan kondisi dalam rangka perhelatan Piala Dunia tersebut. Namanya tercoreng. Indonesia tercoreng, nama baik Presiden Jokowi tercoreng atas pembatalan yang hanya tinggal menghitung hari saja lah ya, tinggal 2 bulan saja. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi sebagai kepala negara adalah orang yang sangat dipermalukan dalam kasus ini. Yang kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga orang yang kena getah sangat parah. Orang kedua yang malu, dipermalukan atas kegagalan ini. Nah, mengapa FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini? Erick Thohir sudah menjelaskan tadi, sudah menggelar konferensi pers yang intinya bahwa ada 2 poin sebenarnya kalau menurut saya. Adanya interferensi pihak-pihak dalam negeri ini, government, terkait dengan perhelatan Piala Dunia U23 yang itu adalah otoritas penuh dari FIFA yang tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh diinterferensi. Pihak-pihak yang meminta agar timnas Israel tidak datang ke Indonesia, yang menolak adalah pihak yang ikut interferensi atas rencana pertandingan Piala Dunia tersebut. Yang kedua, faktor keamanan, kekhawatiran keamanan adalah menjadi faktor penting mengapa FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Pihak yang mengatakan bahwa dikhawatirkan akan terjadi chaos, akan terjadi peristiwa yang tidak aman, bahkan menyebut bom adalah, dan yang ngomong itu adalah Gubernur Bali Wayan Koster. Pihak-pihak yang menolak, yang bisa kita sebut bahwa itu adalah bagian dari government adalah partai politik. Ya, partai politik kan bagian dari pemerintah kita. Partai politik siapa yang telah menolak dengan tegas? Semua kita tahu, PKS, PDIP, dan politisi-politisinya, kepala daerahnya Ganjar Pranowo dan Wayan Koster. 2 provinsi yang penting karena menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia tersebut. Maka ketika 2 kepala daerahnya kemudian merasa tidak siap, bahkan mengatakan menolak, yang satu bahkan menakut-nakuti dengan isu bom, ya tentu saja FIFA kemudian angkat tangan, nggak berani bertaruh. Padahal sebelumnya antara FIFA dengan pihak Indonesia, termasuk para gubernur-gubernur ini, tanda tangan komitmen untuk segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan itu, termasuk jaminan keamanan. Dan itu memalukan, mempermalukan Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Maka sama artinya bahwa pihak-pihak yang interferensi, pihak-pihak yang menolak adalah pihak-pihak yang telah mempermalukan Pak Jokowi di dunia internasional atas dibatalkannya U20 di Indonesia ini. Pertanyaan lain, apakah sekelas Ganjar Pranowo, sekelas Wayan Koster, sekelas elit-elit PDIP tidak bisa memprediksi bahwa penolakannya itu, bahwa apa yang manuver yang dilakukan itu bisa membatalkan pagelaran Piala Dunia U20 ini?
Apakah kira-kira masuk akal tidak? Ganjar Pranowo tidak paham, tidak tahu statementnya dia menolak Israel masuk ke Indonesia dalam Pildun ini, bahwa itu bisa berakibat fatal, membuat FIFA membatalkan seperti hari ini. Apakah kira-kira paham? Apakah kira-kira tidak paham akan hal itu? Saya kira tidak mungkin tidak paham. Ya tidak mungkin tidak paham. Lah kalau kemudian paham, kenapa dilakukan? Kenapa kemudian gegabah melakukan itu sehingga FIFA kemudian mencoret nama Indonesia, membatalkan Indonesia? Artinya apa? Arti yang lain bahwa mereka, pihak-pihak ini sudah tidak peduli dengan nama baik Presiden Jokowi, sudah tidak peduli dengan Presiden Jokowi, sudah ikut mempermalukan Presiden Jokowi di mata internasional. Apakah sejauh itu? Bisa jadi. Faktanya begitu, Pak. Faktanya begitu. Faktanya mereka telah melakukan semua itu dan dibatalkan. Indonesia menjadi tuan rumah, kan ya. Kasihan Pak Jokowi hari ini kan dia menyampaikan dengan sangat sedih gitu ya. Upaya yang ditempuh selama 2 tahun terakhir, biaya kampanye sampai 1,4 triliun rupiah yang dipersiapkan oleh APBN kita untuk perhelatan ini menjadi gak jelas mubazir. Pihak-pihak sektor UMKM dan lain sebagainya yang telah mempersiapkan diri. Gak tahu nasibnya mau seperti apa ya. Tanggal 18 Maret yang lalu, atau sekitar 2 mingguan yang lalu, Megawati Soekarno Putri didampingi oleh Sekjennya Hasto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Hasto mengatakan bahwa dari pertemuan itu salah satu pembahasan pentingnya terkait dengan pemilu 2024. Ada yang menduga terkait dengan pasangan Capres-Cawapres yang akan diusung PDI atau yang lain. Walau alam, itu baru dugaan-dugaan atau hipotesa terkait pertemuan yang sampai memakan waktu 3 jam itu. Sah-sah saja. Tidak lama setelah itu, kemudian Puan Maharani juga menemui Pak Jokowi di istana. Ya, sekitar 5 harian setelah itu. Sama juga membahas tentang politik. Bahas tentang pemilu 2024. Tidak jelas juga hasilnya apa. Seolah-olah seperti ingin menegaskan atau mengkonfirmasi kembali atas pertemuan sebelumnya. Kalau kepentingannya PDIP kan saya kira kalau sudah Megawati yang bertemu ya untuk apa kemudian di 2 kali ini oleh Puan Maharani kan begitu. Kalau tidak ada hal-hal yang penting. Nah setelah itu tidak lama kemudian muncullah statement pernyataan yang menolak kedatangan timnas Israel dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Baik Ganjar Pranowo maupun Wayan Koster sama-sama politisi PDIP. Sama-sama provinsi yang akan menjadi tempat pertandingan Piala Dunia U2020. Nah, apakah pertemuan 18 Maret antara Megawati, Hasto dengan Pak Jokowi yang kemudian disusul oleh Puan Maharani menjadi sesuatu hal yang sangat vital hubungan politik antara Pak Jokowi dengan PDIP? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.